Hari ini inti kajian ma'rifah itu adalah kita bisa membedakan mana yang qadim dan mana yang baharu, atau mana yang kekal dan mana yang tidak kekal. Maka diri kita yang tidak ada, yang muhadas, sedangkan yang kekal itu adalah sifat Allah, ya. Kemudian juga bisa kita simpulkan klimaks yang harus kita pahami, kalau sedikit saja kita merasa kita ada, ya, katakanlah 0,0 sekian persen merasa kita ada, ini adalah sama dengan dosa syirik. Masya Allah, ya, dosa syirik yang akan kita dapatkan. Jadi belajarlah kita dengan mengamalkan kajian ini. Putuslah hubungan kita dengan artian pengakuan adanya diri, sebagaimana dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, mutu qabla an tamutu. Matikanlah diri kamu sebelum kau mati. Tapi ini bukan artinya kita disuruh bunuh diri, tapi yang dimaksud matikan dirimu sebelum kau mati, artinya sifat keakuan yang ada di diri atau ego kita itu sama dia dengan nafsu, iblis dan setan. Inilah yang menjadi hijab, menjadi dinding sehingga kita tidak bisa bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dulu di alam ruh bertatapan dengan Allah, berdialog dengan Allah, dan kenapa kita tidak bisa, saya katakan tadi, menikmati kaji ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan terbangunnya kesadaran bahwa yang ada di diri ini adalah nyatanya sifat Allah. Jujur saya katakan sekali lagi, keakuan, ego, nafsu, iblis itulah yang menghalangi. Dan ini bertingkat-tingkat, Pak. Ya. Arti maksud bertingkat-tingkat itu, kalau bahasa para ustadz ahli dakwah, kalau preman katanya setannya preman juga, gitu kan? Kalau dia kiai, setannya juga kiai. Tapi itu nanti sejalan dengan kaji ini, dengan insya Allah semakin kita paham, ada aja godaan itu, Pak. Ya, kok bisa nanti Bapak Ibu menyimpulkan, kemarin aku nggak kayak gini lah, gitu. Ini kok kayak gini ya, sekarang kok berat kali. Ada aja nanti ininya. Sadari itulah reaksi dari keakuan itu. Ya. Kenapa enggak dikasihnya kita untuk melenggang dengan kaji ini? Ya, saya kalau di rumah kadang santai duduk gitu. Kalau sudah nanti mau pergi ceramah, mau sholat, yang kaki yang beginilah, dengut beginilah. Saya tadi di jalan mengeluh aja kerja. Kok gini ya kakiku pagi hari ini, karena nggak tidur itu kali. Ya, tapi kalau sudah cerita kaji begini, Pak. Ya maksud, maaf lah, karena segannya aku mau menginap di sini. Iya. Tapi boleh nanti kita bikin ngaji satu malam suntuk. Kalau nampak Bapak Ibu nanti aku ngantuk. Enggak, kalau udah cerita ini enggak. Cuma kan masalahnya nanti kalau udah pulang, ya kan tinggal merasakan kaji aja begitu. Wah, ini pun godaannya luar biasa. Jadi jangan disikapi, diartikan negatif. Tidak, Pak. Ya, tidak. Memang itulah rumusnya. Ya. Itu memang perjalanannya begitu itu, Pak. Iya, kadang-kadang udah azan didengar gitu. Ya, wah makin kuat gangguan dia. Tapi itu kita juga makanya
jangan tinggalkan syariat. Ya, itu kode etik kita mengaji itu. Dan kajian ini jangan dibicarakan sama orang yang nggak paham, pasti jadi fitnah. Ya, jadi tuduhan yang aneh-aneh. Ya, nah jadi ini paparannya. Iya, nah, itu karena dia nggak paham, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu paparan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Saya mau nanya, silakan nanya. Mainkan, Bang. Kalau ada mau tanya, mainkan aja. Karena sayang Pak, kita ini dah jumpa sekian jam, nggak ada natijah yang diambil atau ada apa natijah itu kesimpulan yang mengenakkan. Aduh, sayang. Oh, pakai mic. Kayak tepung tawar pula dibuat. Ayo. Silakan. Gak apa-apa. Iya. Enggak. Ini sebenarnya yang lebih cepat ini nanti sampai kaji ini. Yang depan sana seminggu 2 kali dia ngaji. Iya, seminggu 2 kali. Iya kan? Iya, Mas. Nah, cuma enggak kalau dia dapatnya paham, dia keluar sebentar. Di teras tuh dia gini. Berpikir bahas kaji deh. Iya, bahas kaji dia. Apa enggak paham? Kalau menghayati itu ya terlahir. Iya. Mintanya kalau ada. Ya, lanjut. Kalau enggak, Pak Amin dulu yang bertanya gitu. Ya, bagus tuh Pak Amin. Ya. Beruntung lah. Jalan situ. Dia bercakap dulu Pak Amin, enggak main tiup dia. Iya. Ah kan? Udah. Kena jauh lah speakernya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Ustaz. Iya. Yang saya tanyakan nih, ketika kita sholat, pegang ketika kita sholat, Iya. kan supaya kita khusyuk kita harus induknya adalah hayat, ya kan? Yaitu keluar masuknya napas. Hu Allah, ya kan? Itulah yang kita apakan kan itu. Jadi gini Ustaz, bagaimana kita membedakan ketika kita melakukan gerakan sholat itu, apakah gerakan itu dari Allah atau dari setan? Kan itu, atau dari nafsu kita, kan itu. Kan itu yang sulit kita akan membedakan. Ini sebenarnya gerak Allah atau gerak nafsu, kan itu. Nah, itu dia. Iya. Dan sebenarnya yang dibilang nafsu ini identik dengan setan, gitu. Iya. Dia namanya aja beda itu. Namanya beda, ya. Bahan bakunya sama. Bahan bakunya sama. Jadi sebenarnya setan ini kan sama-sama makhluk Allah juga, kan itu. Sama dengan kita kan. Berarti saudara kita juga, kan? Iya. Jadi di situ kadang kita membedakan waktu gerak sholat itu. Kadang-kadang sulit kita membedakan ini betul gerak dia atau gerak nafsu ini, gitu. Itu terutama yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Amin. Menarik ini. Bagaimana kita di dalam sholat yang dominan itu adalah rasa ketuhanan, bukan rasa diri, Kalau rasa diri itu, itulah dia mulai dari berdiri,
dari segi rasa hati pun itu nggak tenang dia. Ya, gaya ikan yang di luar di akuarium dikeluarkan gelisah. Tapi kalau dia dimasukkan ke akuarium, ikan itu tenang. Artinya begini. Jadi cobalah kita ini belajar. Kita tadi kan dalam penjelasan kita ini nggak ada. Ini betul-betul habis pahamnya, nggak ada. Jadi yang ada ini siapa? Kan itu. Maka jawabannya adanya ini adalah Allah menampakkan sifatnya di dalam tubuh kita ini, ya kan, melalui sifat yang 7. Jadi induknya hayat. Nah, rasakanlah hayat itu. Hayat ini kan hidup, ini hidupnya Allah pada hakikatnya. Sehingga kita ini hidup yang dihidupkan. Pada hakikatnya yang hidup hanya Allah. Jadi rasakan gitu. Kalau ini hayat dia. Jadi intinya apa? Kesadaran merasakan hayat itu. Nah, merasakan kesadaran itu. Nah, kesadaran inilah yang disebut dengan rasa, dan rasa itu pun bukan kau, tapi itu aku juga. Nah, gitu dia. Ini tadi kopi begitu dimasukkan kemari, aku nggak nengok, kopi gitu dia. Terasa terus. Jadi artinya, Pak Amin, dalam membedakannya itu, ini tengok ya, ini kan gerakan jasmaniah sama dengan gerakan yang bersumber dari hati saja, itu beda loh. Ya kan? Cobalah kita praktekkan. Kalau bertakbir pakai akal, bertakbir pakai akal, itu takbir pakai akal. Coba pindah, takbir pakai hati, tentu dari hati kan. Nah kan beda dia kan, gerakan itu beda. Dari hati masuk kita ke nurani, kan lapisan yang ketiga itu. Itu lain lagi. Dia tanpa kita bergerak, dia sendiri yang bergerak. Tentu ini ada riadohnya, ada latihannya. Tapi membedakannya, Pak Amin, kalau gerakan jasmania, itulah yang saya sebut dengan rasa jasmani kita yang sholat. Ya, hukum secara hakikat jasmania ini kan dia muhaddas. Muhaddas ini dua, berubah-ubah satu terjemahnya. Yang kedua, muhaddas itu diartikan dengan kotor, najis. Dimana mungkin yang kotor menghadap kepada Allah. Akan begitu. Nah makanya itu kita harus merasakan, dan sifat itu juga lah yang merasakan sifat itu, gitu dia. Kalau nanti kita yang merasakan, berarti tadi udah mati, kok ini datang lagi oleh, jadi hantu, muncul lagi dua deh. Nah kan gitu dia kan. Nah, jadi tapi ini memberikan pemahaman harus begitu juga dia. Jadi biarkan dia yang merasa. Nah begitu dia apanya, Pak Amin. Jadi dia biasanya gerakan yang dari dalam itu bersumber dari sifat yang 7. Ini aku pertegas lagi. Kalau Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha, Nabi tidak akan berbicara, tidak berbuat kalau bukan karena wahyu. Ya kan? Kita ini Bapak Ibu, ya, diharamkan kita keluar dari sifat yang 7 itu, perilaku kita. Baik diam, berbuat, berkata, mesti dari situ. Nah, kalau syariat, kajian syariat, syariat Allah itu adalah kalamullah, Al-Quran dan hadis, itulah sumber syariat. Tapi kalau dalam kajian hakikat, ya sumbernya dari situ juga. Tetapi agak spesifik dia, jangan keluar dari sifat yang 7 itu. Maka dikatakan Nabi, man tolabal, apa katanya, man tolaba ghairun nafsi, barang siapa yang mencari Tuhan di luar dirinya, karena memang Tuhan gak usah dicari, kan kita tinggal menandai kan melalui sifatnya. Jadi kita jangan keluar dari situ.
Jangan lagi kita keluar ada Allah, ada kita. Itu pemahamannya itu. Syirik ya. Ya, tak boleh. Man talaba li khairin nafsi, barang siapa yang keluar mencari Tuhan di luar dirinya, maka dia sungguh orang yang sangat amat jauh tersesat. Jadi pandang aja sifat Allah di diri, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Ingat, di dalam beribadah, di luar ibadah, keluar dari situ haram. Ayolah, kalau kita memandang ini, kita rasakan ini sifat dia. Iya kan? Yang bercakap ini siapa? Kalam dari dia. Yang mendengar ini sama siapa? Dia. Nah, cuma itu Pak, secara teori ilmu paham-paham, bisa diamalkan, pasti jawaban semua insya Allah. Dan insya Allah lagi. Yakin. Yakin. Cuma itu tadi Pak, nggak mudah ini. Maaf Pak ya, minta izin, minta maaf. Kalau secara kaji hakikat, kaji kita ini sudah mulai ibaratnya mau ke tebing Pak, udah mau keluar tol kita ini, udah mau masuk tebing. Nah, maafnya begitu. Tetapi ini jemaah dimuliakan Allah, ya amalkan lain. Gak ada pilihan lain. Tetap wahuwa ma'akum. Ya, apa wahuwa ma'akum wa nahnu aqrabu min hablil warid. Fa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalil-dalil untuk menunjukkan ke situ itu sangat-sangat banyak. Nah, sekarang ini kita bahasa terkesan aku bawa humor sedikit. Kira-kira kita ini sekarang udah jumpa nggak sama dia? Menurut sifatnya. Coba Pak Amin baru berhenti juga dia, udah jumpa udah, tapi ketemu melalui sifatnya kata dia. Mungkin dia menjaga yang lain-lain, ya kan? Sekarang kan gini loh Pak Amin. Itikad di dalam ya, untuk urusan di dalam nggak boleh diceritakan, karena kaji kita ini sama teorinya. Aku kan pakai baju luar nih, dan ada baju singlet. Jangan coba-coba kaji ini ya seperti orang pakai baju ini ditaruh ini luar, singlet ditaruhnya ke baju ini ke dalam, baju singlet taruh kayak penari aerobik itu kan. Jangan, ini teori kaji ini begitu Pak. Cuma tidak mungkin ini tidak diucapkan, diceritakan, nggak bagaimana pahamnya. Main bahasa isyarat aja kita kan nggak mungkin. Jadi kalau udah paham, tahan, diam, rasakan. Nah, seperti itu dia, jangan diiniin. Jadi betul-betul kita membangun sebuah kesadaran tentang keberadaan Allah melalui sifatnya yang nyata di dalam diri jasad kita ini. Ya. Nah, kalau diambil pun dari sifat 20, dari sifat wujud. Wujud artinya ada. Allah Ta'ala, apanya yang ada? Ada zatnya? Ada. Ada sifatnya? Ada. Ada asma'nya, ada namanya, ada af'alnya, ada perbuatannya. Kalau kita tarik, ada Allah, apanya yang ada? Pertama ada zatnya. Mana zatnya di diri kita? Ini kalau yang ini jujur, aku mau nunjukkannya, tapi memang harus 4 mata. Zat dan sifat enggak Yang kemudian ada Allah itu ada af'alnya, perbuatannya. Mana af'al Allah di diri kita? Ini dari ujung rambut, ujung kaki ini jasad kita ini af'al Tuhan ini. Zikirnya la ilaha illallah. Makanya orang zikir la ilaha illallah pasti badannya goyang. Nggak ada orang zikir la ilaha illallah diam gitu. Nah, itu berarti utangnya belum bayar itu. Iya. Ya Pak, kalau sampai zikir jahar dia la ilaha illallah gitu ya, pasti semangat biasanya itu. Apalagi dia zikir pakai makom, la ilaha illa Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Udah main kayak gitu, itu dah. Itu enaknya jangan kita yang berzikir, biarkan dia yang berzikir, kita tengok aja, merasakan aja. Yang kedua ada asma Allah. Yang ketiga ya, ada Allah, ada asmanya. Di mana asma Allah di diri kita? Di hati. Itulah zikir qalb. Allah, 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 Allah.
Kemudian ada Allah, ada sifatnya. Mana sifat Allah di diri? Turun naiknya napas. Zikirnya Allah. Ya, kalau dari sifat wujud ini aja dibahas, ada Allah, ada zatnya, ada Allah, ada perbuatannya, ada Allah, ada hati, asma'nya, ada Allah, ada sifatnya, semuanya itu ada di diri. Kalau ditanya, jadi kalau ini tubuh kita ini af'al Tuhan, perbuatan Allah, zikirnya la ilaha illallah, ya kan? Apa namanya, ada Allah, ada namanya, letaknya di hati, ada sifatnya, letaknya turun naiknya napas, zikir Allah. Lantas yang kita punya mana di diri ini? Ini dalil untuk mempertegas, Pak, kalau kita ini nggak ada. Jasad udah diambilnya af'al Tuhan, hati asma Allah, turun naik napas sifat Allah. Ya kan, tinggal bicara zat saja tadi kan. Nah, jadi kita punya mana di diri ini? Nggak ada. Ini menjadi satu barang bukti, dalil bahwa kita ini nggak ada. Yang ada adalah zat wajibal wujud. Ya, kalau sudah kita paham kita tidak ada, barulah sempurna kita menjikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kita tidakkan yang mana? Yang kita nyatakan yang mana? Kita kan selama ini kan berzikir aja kan. Penting apalagi wirid Yasin. Ikutan. Iya, wirid Yasin itu macam-macam bentuk zikirnya, Pak. Ada zikirnya yang entah satria apa itu. Maju terus. Ya nanti mundur ya pelan-pelan gitu. Ada enggak gaya anak-anak yang berzikir? La ilaha illallah. Entah apa ini peningkannya tak tahu. Ya kan? Yang paling menghibur hanya satu. Semangat. Loh, udah nengok mata ke dapur. Loh, nampaknya lontong semangat dia, ya kan? Aduh, itu candanya. Jadi nggak ada satu pun, Pak. Jadi nyata sifat Allah. Jadi nikmati. Kita tidak bisa menikmati itu. Ingat kaji tadi, kita nggak ada. Biarkan dia yang menikmatinya. Nggak usah dicampuri urusan orang, gitu loh, Pak Amin. Untuk mendudukkan itu, Pak Jar. Orang dia yang ada, Pak. Biar dia mengurus. Kita ini kan suka ngurus urusan orang, makanya susah kepala kita. Nggak urusan kita. Iya, lucu kalau seorang karyawan dihitungnya pemasukan majikan. Dihitung kemasukan dia. Loh, kok banyakan dia kan? Ya iyalah, orang dia yang punya. Kalau sempat begitu, perusahaan hancur. Nah, jadi artinya cuma dimulai oleh Allah, mulailah kita tawakal. Apa arti tawakal? Syariat mengatakan, ya seperti itu tadi Pak Amin. Aku berangkat ini, bismillahirrahmanirrahim. Masih ada kita keakuan diri. Ini tidak. Kalau sudah berani, Pak tawakal, bismillahirrahmanirrahim. Aku tak ada, kau yang ada. Nah, kalau sudah masuk kita di situ, insya Allah. Insya Allah sama dengan rumus begini, tapi ini dari sisi ilmu lain. Kita ini sering suntuk, suka memikirkan sesuatu yang kita tidak bisa mendudukkan sesuatu itu semestinya hanya dalam pikiran aja. Tapi yang kita pikirkan itu kita masukkan ke dalam diri kita, makanya kita hancur. Ya kan, jangan ya Bu, kalau ada bapak-bapak nih besok mau kawin lagi dia, tak usah dipikirin, biar lantak dia dari situ, biar kau rasa, bilang begitu aja. Ada itu. Enggak, kan gitu Pak, kita ininya. Maka saya pernah bilang, kita ini supaya jangan banyak masalah, ya kan, sebelum dunia diciptakan Allah, sebelum Allah membuat namanya Allah, sebelum ada Asmaul Husna, sebelum ada Al-Quran, yang pertama kali yang ada di diri Allah ya adalah ingat. Itu nama Allah, ingat itu. Ingat. Kita kan menggunakan ingatan ini kan sering gini. Iya ya, di mana aku taruh kunci itu? Maka ingatan itu dia fokus ke kunci kan. Coba sekarang ini pahami ini,
Coba ingat yang mengingat itu saja. Tak usah pikirkan apa yang mau diingat. Sah sembahyang kalau nggak ingat? Ya. Tak sah kan? Karena orang mabuk tak wajib. Orang gila. Nah, artinya apa? Kesadaran itu, kesadaran tadi hayat tuh, itu pun dia juga. Nah, gitu dia. Saya ngasih contoh seperti itu supaya agak raun aja sedikit. Jadi kesadaran itu, inilah dia. Kalau udah kayak gitu, ini maaf, jangan gunakan ke yang lain. Apalagi yang anak-anak muda misalnya ada selera tinggi, jangan. Musibah nanti. Tapi kalau misalnya ditantang orang yang pula kita menyelamatkan diri, wajib ini. Wajib. Harga diri, oh wajib dilindungi. Agama nih wajib dilindungi. Tapi kalau nggak ada ilmunya hanya jihad gitu, mati. Nggak mati fisabilillah itu. Karena persiapan Anda nggak ada, hanya nekat-nekat aja namanya itu. Nggak bisa. Nah, jadi rasa inilah. Rasa itu aku, kata Tuhan. Ya kan? Nah, jadi kalau udah bisa kita rasakan begitu, tentu sumber rasa itu dari alamat yang jelas. Jangan keluar dari sifat. Ya, silakan. Jadi, kan kita sholat ingin istilahnya Khusyuk. apanya khusyuk lah Iya. istilahnya. Apanya kita mau nikmati apa supaya lebih apa kita arahkan gimana apa gitu maksudnya kita kan situ mau mengetahui yang menikmati yang tujuh sifat tadi mau mengetahui gitu ya kita punya. Sementara kita juga berdoa gitu, maksudnya doa itu bacaan doa gitu ya. Jadi supaya bisa jadi satu apa gitu. Oh, jangan berserak ya Pak ya, kira-kira begitu. Ya bagus. Dulu kan sempat bayar 4 juta 5 jutaan ya. Abu Sangkan bikin pelatihan sholat khusyuk di hotel. Terakhir beliau dihantam sama ulama-ulama dari Kalimantan. Berhenti dia, nggak muncul lagi saya lihat. Dia gini Pak, dalam kita bersolat itu prinsip dasar kita nggak ada. Lantas yang ada ini dia. Apa yang bisa Bapak rasakan ketika mengatakan aku nggak ada, yang ada ini dia. Di situ ada rasa itu. Cobalah rasakan. Ya, aku ini nggak ada, yang ada ini dia. Ada rasa di dalam. Pertahankan rasa itu. Dan kita udah nggak ada. Jadi senyata-nyatanya ya, kita ini Pak kadang-kadang kesadaran ini dia juga. Kadang-kadang itu yang terjadi di waktu kita sholat. Jadi yang ini dia juga. Masih ada question, ada pertanyaan, ada keraguan. Tidak Pak, nggak begitu caranya. Iya kan? Orang kita nggak ada, yang ada ini dia. Selesai. Titik situ. Cuma kan kita bukan mengumumkan, aku udah jadi Tuhan. Kan mengakui diri Tuhan yang nggak boleh. Kira-kira begitu Pak. Jadi ini memang perlu ada saatnya nanti minta izin. Ada nanti saatnya kalau kayak di Padang Bulan mungkin udah masuk itu nanti Pak Amin praktek sholat itu. Bagaimana cara menggunakan kaji ini? Ya kan, mulai dari gerakannya apanya gitu. Tapi saya enggan menyampaikannya itu, nanti dipikir orang aku lebih hebat sholatku dari dia. Tetapi ijazah yang kudapatkan dari guruku begitu. Ujung dari kajian ini, sekian kali pertemuan, memang wajib dipraktekkan. Itu dia. Karena disitulah letak tawajuhnya ilmu ini. Kita sholat itu Pak, yang 5 waktu itu tawajuh ilmu ini, disitulah tumpahkan Pak. Mau sholat sunat pun kita, disitulah prakteknya. Nah, jadi Pak, begitu dia Pak, kita nggak ada, yang ada nih dia. Kan sederhana itu rumusnya. Jadi yang ada ini ya dia. Kenapa kita nggak berani memutuskan itu? Masih ada, begini begitu, berbagai macam. Kadang-kadang sholat itu kita perang sendiri. Betul. Ya kan? Ini akibat apa?
saya bilang tadi, kelahiran kita kedua setelah balik, mengakui itu tadi, dia nggak mau melepas itu. Takkan kubiarkan kau. Maka dikatakan apa? Setan itu kan dalam Al-Quran dikatakan lakum aduwwum mubin, kan? Musuh kamu yang nyata, kan? La tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum. Setan itu nyata. Nah, dialah ini. Makanya kita jangan main kambing hitam. Kita ini besok di akhirat banyak kali berurusan sama setan, sama iblis. Iya, sikit-sikit nggak terganggu sholat karena iblis. Kutunggu kau nanti di sana, kata iblis. Dengar itu, berurusan panjang kita ini sama iblis. Kau yang tak beres, aku juga, katanya. Iya kan, sampai anjing pun mau ganti nama gara-gara ulah manusia juga. Apa hubungannya orang berantem dia dibawa-bawa? Iya kan, berantem lah. Ini tidak. Suami bilang kau anjing, bini bilang laki babi. Ya kan, tak tahu dah ada sebelah rumah tuh seekor anjing, seekor babi. Terkejut orang tuh dengarnya, Pak Amin. Iya, ada mesranya gini, kata anjing. Beb, kata dia gitu. Beb pula ya. Ya ada apa jing? Tapi bukan bujing bahasa Mandeling ya. Ada apa jing? Enggak, coba tengok orang. Bertengkar itu gara-gara kita. Kita kan nggak tahu-tahuan gitu. Bawa nama kita. Makanya anjing sama babi itu pernah musyawarah, pergi ke Gramedia. Mau ganti nama, cari buku-buku nama-nama terindah itu. Tapi nggak ditemukan, Pak Amin. Balik itu juga lah. Nah, jadi itu dia, Pak. Makanya kita pertegas kalimat saya, haram hukumnya kita keluar dari sifat yang 7. Kenapa? Karena sekarang itulah diri kita, nggak ada yang lain, Pak. Nah, kan agak tajam kan kalimat saya itu kan. Tadi kan masih ada komprominya. Ini agak menekan sedikit, Pak. Kalau kita ragu, Pak, itu ragu, itulah hijabnya. Satu contoh, ya kan, memandang begini. Kan kita masih berpikir, ini kan sifat basar Allah, memandang. Iya kan, memandang. Kalau kita dengan penuh rasa yang memandang nih kau gitu loh, ya, maka kita nggak ada di situ. Selesai. Pikirannya sama juga seperti syahadat itu ya, Ustaz? Iya. Iya. Jadi kalau sekarang ini maaflah, jangankan di waktu sholat, kita duduk-duduk pun habis bangun tidur atau apa, asyhadu an la ilaha illallah. Karena kalam itu pun yang mengucap asyhadu an la ilaha, kan sifat yang 7 itu juga. Makanya rumusnya kita ini nggak ada, yang ada itu dia. Selesai. Kalau kau sudah tidak ada, kata Allah, maka aku menggantikan diri kau. Tapi kalau kau merasa ada, kata Allah, aku kan tak pernah jumpa kau lagi. Nah, kan jelas itu, Pak. Kalimatnya begitu. Kalau kau tak merasa ada, maka ku ganti dirimu itu dengan diriku. Tapi kalau kau merasa ada, maka aku takkan pernah bisa kau jumpai, takkan kau temui saya. Itulah, Pak, bayangkanlah, Pak, dari umur 15 kemarin kita mengaku diri kita yang 7 itu kita punya, kita miliki. Malah bisa kalau Pak sahabat orang Tanjung Balai bilang apa? Udah sayang aku sama dia, mana mungkin ku serahkan lagi. Ya kan, musibah. Terlanjur sayang. Udah terlanjur sayang aku, katanya pula kan. Nah, ini keakuan diri ini, Pak. Jadi jangan pikir keakuan diri ini baik. Ego itu baik. Uzudika zambun. Ya, la kiyasalahu. Ya, wujud dirimu itu dosa besar. Ya, keakuan diri, wujud itu dosa besar. Wujudika zambun azim. Wujudmu, keakuanmu, keegoanmu adalah dosa besar, bagaikan dosa syirik. Nah, itulah. Jadi sembahyang tuh mau cari kebaikan atau cari syirik. Berjihad kita situ, Pak. Aku tak ada, kau yang ada. Tahan nafas tuh. Udah. Pekakan ini semua, butakan mata, hilangkan rasa, biarkan rasa dia yang muncul. Nah, tapi Pak, minta izin, inilah teori. Kadang-kadang aku dalam praktek pun terasa juga gigit nyamuk. Terasa. Iya kan? Nah, jadi seperti itu. Tapi insya Allah sudah tahu, Pak, kita relnya. Kalau kita bikin skenario kecek-kecek,
tetap juga boleh ditempelin Tuhan, kira-kira begitu kan bisa ngomong, aku pelajarinya dulu ini Tuhan. Tapi cuman lah, kadang dapat, kadang tidak, kan begitu kira-kira kan. Kira-kira seperti itu.